Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Erdiansyah. Saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk bisnis perdagangan. Sebelum itu, perlu kita ketahui apa itu perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya menjual suatu produk dari supplier kepada konsumen dengan atau tanpa merubah baik bentuk, rasa, dan kualitas, dan memperoleh keuntungan dari hasil selisih penjualan. Saya akan membahas mengenai perbedaan antara akuntansi untuk perusahaan jasa dengan akuntansi untuk bisnis perdagangan. Secara garis besar, dalam proses akuntansinya, baik dalam siklus dan pencatatannya, tidak ada perbedaan. Maka kita juga harus terlebih dahulu memahami akuntansi yang ada pada perusahaan jasa, lalu kita pelajari yang ada pada akuntansi bisnis perdagangan. Adapun perbedaan akuntansi pada perusahaan jasa dan akuntansi pada perusahaan perdagangan, yaitu pada jurnalnya. Maksudnya pada akuntansi perusahaan jasa yaitu cuma ada satu jurnal, yakni jurnal umum. Jadi jika ada transaksi seperti kas masuk, pendapatan, dan pembelian aset, semua dicatat di buku jurnal umumnya. Dengan niat perusahaan dagang terbagi dari banyak jurnal, yakni jurnal umum dan jurnal khusus. Terlebih dahulu saya akan membahas jurnal umum. Jurnal umum pada perusahaan dagang hampir sama dengan yang di perusahaan jasa, tapi bedanya di jurnal umum di perusahaan dagang kita hanya mencatat transaksi yang tidak bisa dicatat oleh jurnal lainnya, yaitu pada jurnal khusus. Jadi yang tidak bisa kita catat di jurnal khusus maka akan dicatat di jurnal umum. Bagi perusahaan, baik perusahaan dagang maupun perusahaan jasa, menyusun laporan keuangan adalah suatu rutinitas yang harus dilakukan untuk memperoleh gambaran informasi secara jelas yang terjadi di perusahaan. Di beberapa perbedaan antara perusahaan jasa dan akuntansi pada perusahaan dagang yang saya sampaikan. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai akun-akun khusus yang terdapat pada akuntansi untuk bisnis perdagangan. Akun pertama yaitu pembelian. Pembelian itu pencatatan kegiatan transaksi pembelian barang dagangan. Akun kedua yaitu penjualan. Pencatatan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan. Yang akun ketiga, retur pembelian. Pencatatan pengiriman kembali barang dagangan yang sudah dibeli. Yang keempat, retur penjualan. Pencatatan penerimaan kembali barang dagangan yang sudah dijual. Berikutnya, potongan pembelian. Pencatatan penerimaan potongan harga dari penjual dagangan. Berikutnya, potongan penjualan. Pencatatan penerimaan potongan harga kepada pembeli. Berikutnya, biaya angkut pembelian. Pencatatan pembayaran biaya angkut barang yang sudah dibeli. Selanjutnya, biaya angkut penjualan. Pencatatan pembayaran biaya angkut barang yang sudah dijual. Terakhir, persediaan barang dagangan. Ada pencatatan nilai persediaan barang dagangan dalam suatu masa atau periode. Selanjutnya, pembahasan jurnal. Jurnal yang saya akan bahas adalah jurnal umum pada perusahaan dagang. Jurnal umum pada perusahaan dagang digunakan untuk mencatat semua transaksi yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu dari jurnal khusus. Misalnya, transaksi retur pembelian dan pengurangan harga, serta retur penjualan dan pengurangan harga. Adapun bentuk jurnal umum pada perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardena Nurul Safika.
Jurnal khusus yaitu jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi yang terjadi berulang-ulang dan sejenis. Dalam jurnal khusus, setiap jenis transaksi dikelompokkan berdasarkan jenis transaksinya, sehingga pencatatannya itu lebih mudah. Oleh karena itu, tujuan penggunaan jurnal khusus diantaranya untuk mempermudah proses pencatatan transaksi dan mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk mencatat transaksi tersebut sesuai dengan transaksi yang terjadi dalam perusahaan dagang. Jurnal khusus dibagi menjadi 4, yaitu jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, dan jurnal pengeluaran kas. Pertama, jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan atau aktivitas lainnya secara kredit. Bentuk jurnal pembelian, adapun contoh bentuk jurnal pembelian yaitu sebagai berikut. Kedua, yaitu jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal penjualan itu adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan dan barang lainnya secara kredit. Adapun contoh bentuk jurnal penjualan yaitu sebagai berikut. Tiga, jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas yang dilakukan secara perusahaan. Adapun contoh bentuk jurnal penerimaan kas yaitu sebagai berikut. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal pengeluaran kas adalah jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas. Adapun bentuk jurnal pengeluaran kas pada perusahaan dagang adalah sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Afika Nur. Metode periodik dan perpetual. Metode periodik, metode penentuan harga pokok penjualan dan jumlah barang dagangan di tangan. Dengan metode ini, catatan persediaan tidak menunjukkan jumlah yang tersedia untuk dijual atau jumlah yang dijual selama periode berjalan. Periode perpetual. Dengan metode ini, setiap pembelian dan penjualan barang dagangan dicatat dalam akun persediaan dan harga pokok penjualan. Jumlah yang tersedia untuk dijual dan jumlah yang dijual secara terus-menerus diungkapkan dalam catatan persediaan. Harga pokok penjualan atau HPP. Rumus HPP dihitung dengan cara menambahkan pembelian bersih ke persediaan awal periode tertentu, kemudian mengurangkannya dengan persediaan untuk periode tersebut. Pengertian harga pokok penjualan dan cara menghitung harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan atau dalam bahasa Inggris disebut dengan cost of goods sold adalah perhitungan manajerial yang mengukur biaya perhitungan yang dijual selama satu periode. Dengan kata lain, harga pokok penjualan adalah jumlah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk tenaga kerja, bahan, dan overhead dalam proses pembuatan produk atau jasa yang dijual ke pelanggan sepanjang satu periode. Perlu dikatakan bahwa biaya yang dimasukkan ke dalam harga pokok penjualan adalah biaya yang berkaitan langsung dengan produk yang dijual. Sedangkan biaya-biaya tidak langsung tidak dapat dimasukkan ke dalam perhitungan harga pokok penjualan ini. Tujuan perhitungan harga pokok penjualan ini adalah untuk mengukur biaya sebenarnya dalam memproduksi barang dagangan yang dibeli pelanggan untuk periode tertentu.
Adapun cara menghitung harga produk penjualan bisa dilihat di samping. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putra Yuningsi akan menjelaskan laporan keuangan pada perusahaan dagang, di mana laporan keuangan adalah suatu tahap penyajian posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas secara terstruktur. Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah dalam rangka memberikan informasi tentang posisi kinerja keuangan serta arus kas yang bermanfaat untuk menggunakan laporan dan membantu keputusan ekonomi. Laporan keuangan terdiri atas 3 bagian. Yang pertama yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang mencerminkan aktivitas operasi perusahaan. Laporan laba rugi menyajikan rincian informasi mengenai penghasilan, beban, dan rugi perusahaan pada periode akuntansi tertentu. Di sini kita bisa lihat contoh laporan laba rugi pada perusahaan Toko Rejeki. Kedua, laporan perubahan ekuitas, di mana laporan perubahan ekuitas akan melaporkan perubahan masing-masing akun ekuitas pemegang saham dan total ekuitas pemegang saham selama satu periode. Di sini kita bisa lihat contoh perubahan ekuitas pada Toko Rejeki. Yang ketiga, laporan neraca. Laporan neraca adalah jenis laporan keuangan yang menjanjikan aset, kewajiban, dan modal perusahaan pada tanggal tertentu. Laporan ini kita bisa mengetahui kondisi aset, kewajiban, dan modal perusahaan, di mana 3 hal itu merupakan komponen penting yang mempengaruhi perjalanan perusahaan ke depan. Itulah pentingnya laporan neraca. Adapun contoh tabel laporan neraca.